Meski sudah beberapa waktu berlalu, pandemi belum usai. Menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan-makanan yang baik dan memenuhi kebutuhan gizi sangat penting dilakukan. Tapi penggunaan pestisida yang berlebihan dikhawatirkan oleh sebagian orang tentang keamanannya untuk dikonsumsi. Risma, Bu Putri, saya khawatir nih mau mengolah sayur ini. Kenapa? Kira-kira pestisidanya banyak yang menempel nggak ya? Kan pestisida nggak boleh dimakan. Gimana kalau Bu Siti cuci dulu aja sayurnya dengan air mengalir? Tapi saya tetap khawatir nih. Kalau Bu Siti masih khawatir, bagaimana kalau ikut saya nih ke kebun hidroponik aja? Oh iya, Putri tahu tuh Bu Risma tempatnya. Putri ikut ya? Oke. Yuk. Sebelum kita pergi, yang pertama menggunakan hand sanitizer atau pencuci tangan, yang kedua menggunakan masker, dan menjaga jarak saat menuju ke kendaraan ataupun saat duduk di kendaraan. Dengarlah kicau burung-burung bernyanyi menyambut mentari pagi. Sebelum kita pergi, hendaknya kita membaca doa dulu ya teman-teman. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqribina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Akhirnya kami pun pergi ya teman-teman. Jaraknya pun tidak jauh ya teman-teman dari SD Islam The Green Camp. Jaraknya hanya 1 kilometer. Menyambut mentari pagi, dan berseri sebagai tanda puji pada yang kuasa atas nikmat alam raya untuk kita semua. Syukurku penuh pasrahku panjatkan, Alhamdulillah, kami pun sudah sampai ke tempat tujuan kami. Alhamdulillah sampai. Ayo kita keluar. Yuk. Dengarlah kicau burung bernyanyi menyambut sang mentari pagi, menambah indahnya hari ini. Dengarlah kicau burung bernyanyi menyambut sang mentari pagi, menambah indahnya hari ini. Syukurku penuh pasrahku panjatkan, doa penuh ku haturkan hanya kepadamu Tuhan ya ilahi Rabbi. Tuntunan bimbinglah kami agar dapat menikmati indah ini. Indah alam ini. Masya Allah, benar sekali apa yang dikatakan Bu Risma. Keren banget ya tempatnya. Lihat nih teman-teman, banyak banget sayurannya. Iya dong, keren nggak? Keren banget Bu Risma, Masya Allah. Yuk kita ke Pak Taninya yuk. Sepertinya ada banyak informasi yang akan kita dapatkan di sana. Oke, Ayo.
Assalamualaikum Pak Tani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk bisa datang ke sini untuk melihat tanaman hidroponiknya ya. Baik, sama-sama baik. Saya Bu Siti dari SD Islam The Green Camp, ingin banyak mendapatkan informasi dari Pak Tani terkait tanaman hidroponik. Boleh ya Pak? Ya, silakan banyak di situ. Oke, yang pertama Pak Tani bisa jelaskan kepada kami apa itu tanaman hidroponik? Tanaman hidroponik ini mungkin kalau saya jelaskan ya, itu kita bercocok tanam tidak menggunakan tanah. Kasarnya seperti itulah. Jadi teman-teman mungkin kalau ingin tahu, ini media contoh media selain tanah yang kita pakai untuk hidroponik. Ini namanya rock wool. Nah, biasanya dipotong-potong, nah langsung kita pakai untuk di tanaman, biasa gitu. Jadi kalau tanaman hidroponik ini ada sediakan tangkinya, airnya, kemudian airnya dipompa melalui tanaman. Nah, kemudian masuk lagi kembali ke dalam pompa, ke dalam tangki ya. Oke, berarti seperti itu kira-kira prosesnya ya Pak ya? Iya, simpelnya seperti itu. Oke, lalu untuk hidroponik ini kira-kira cocok untuk tanaman apa saja Pak? Biasa yang kita di kebun kita ini untuk tanaman-tanaman sayur dan sayuran daun. Oke. Nah, meskipun memang ada sayuran buah seperti cabai, tomat dan lain juga bisa. Sekarang ini yang kita ada tanam tuh selada, sawi, kangkung, kemudian daun mint, daun kale dan lain-lain. Untuk sayuran daun lah utamanya. Lebih ke dedaunan seperti Iya. itu Pak ya. Berikutnya apakah benar jika tanaman hidroponik itu lebih mahal daripada tanaman yang ditanam di tanah? Sebenarnya bukan karena harganya hidroponik itu lebih mahal, cuman karena hidroponik ini karena kualitasnya lebih bisa kita jaga gitu ya, kualitas tanamannya, kebersihannya. Nah, itulah membuat harganya di atas harga sayuran yang konvensional. Oh, nah, seperti itu sebenarnya. Jadi tidak karena memang prosesnya panjang dan butuh sterilisasi tanaman yang agak sulit ya. Kalau dari segi biaya sebenarnya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan perkebunan konvensional. Tetapi memang perawatannya ini yang lebih dia dijaga. Nah, mungkin itu yang menurut saya mungkin ya dari segi harganya bisa naik itu karena itu. Salah satu alasannya seperti Iya. itu. Oke. Berikutnya apakah ini salah satu cita-cita Pak Tani untuk membudidayakan hidroponik atau memang sudah hobinya Pak Tani sehingga menjadi salah satu pendapatan seperti itu? Ya, sebenarnya kalau cita-cita dulu saya ingin jadi pengusaha ya, usaha gitu ya. Jadi kebetulan memang hobi juga menanam. Kenapa saya memilih hidroponik? Karena kondisi tanah di tempat domisili saya ini ya seperti ini gitu kan, tidak bisa tuh tanam sayur karena boksit ya. Nah, itulah ada pilihan untuk berhidroponik. Kemudian memang ada teman yang bisa dijadikan tempat sharing dan belajar ya. Inilah akhirnya. Alhamdulillah berhasil ya Iya, Pak ya. Dulu memang awalnya masih skala hobi, begitu memang ada masyarakat yang datang berkunjung ya antusias yang lumayan tinggi, ya, akhirnya saya memutuskan inilah. Oh gitu, baik. Oke. Pertanyaan berikutnya, mungkin atau tidak Pak tanaman hidroponik ini diterapkan di rumah? Mungkin sekali karena memang justru itu dianjurkan kalau di pemerintahan sekarang untuk masyarakat di kelurahan-kelurahan itu kalau bisa menanam sendiri dengan metode hidroponik ini. Contohnya mungkin kalau saya bisa lihatkan tuh ya. Nah, inilah ini dia bahan-bahannya. contohnya. Ini simpel ya, mudah. Styrofoam, Oke. mudah cari di pasar. Kemudian ini apa namanya? Di toko buku ada Papan nih. ya, Nah, papan ini. Kemudian dilubangi, dikasih net pot, Oke. nanti dikasih sumbu. Oh, begitu. Jadi tanaman itu yang setelah kita semai nanti di sini di rock wool ini, ya. Iya. Nah, kita masukkan di sini. Nanti kasih sumbu. Nah, sumbu itulah menyerapkan air ke sini nanti. Oh, gitu. Jadi untuk mediasi antara Iya, air yang di dalam ke tanamannya seperti Betul, itu ya. betul. Baik, Ini baik. contohnya ya. Oke. Ada juga yang pakai media botol, botol yang dipotong dibalikkan gitu ada. Oh, lebih praktis dan kecil-kecil ya, Iya. tidak perlu tempat atau wadah yang besar seperti itu. Oke, baik, baik. Kemudian kira-kira apa saja yang diperlukan untuk berhidroponik ini, Pak? Yang diperlukan itu kalau hidroponik ya, pertama mungkin media ya, media tanamnya.
Nah, itu ada beberapa media tanam pilihan. Oke. Yang biasa itu lazim dipakai ini rock wool. Rock wool, Nah, ini betul. bahan. Ini bentuk besarnya ya. Bentuk besarnya. Kemudian Kemudian kita dipotong. Kemudian kita potong-potong lagi per kotak-kotak untuk Oke. per tanaman. Jadi Satu nanti rock wool bisa satu kotak potong, ini nanti untuk satu tanaman, satu benih. satu benih. Nah. Oke. Itu kira-kira yang pertama. Kemudian media tempat tumbuhnya, contohnya Oke. tadi ini. Oh ya. Nah. Oke. Contohnya ini kan tempatnya. Kemudian baru kita nanti kasih ada istilahnya itu AB mix namanya. AB. Nutrisi. Oh, Ah, nutrisinya. nutrisinya. Nah, jadi secara garis besar tuh ya 3 komponen itulah yang dibutuhkan untuk berhidroponik. Oke, lalu kira-kira tahapannya bagaimana Pak? Apa saja dari mulai pembibitannya atau sebelum pembibitannya hingga menjadi tanaman besar ini yang sudah langsung bisa dikonsumsi seperti itu? Ya, dia itu kalau pertama kan jelas kita menyemai dulu. Menyemai. Ya, tahap semai. Nah, itu biasanya 2 hari. Semai itu kita langsung jemurkan ke matahari ya. Oke. Kemudian setelah lebih kurang 2 minggu nanti baru kita pindahin ke media pembesaran. Nah, contohnya ini tadi. Iya. Nah, itu kira-kira tahapannya. Sebenarnya kalau dari semai sampai ke panen itu rata-rata umur 40 sampai 45 hari. 40 sampai 45 hari. Itu tergantung jenis ininya sayur. Bahkan mungkin ada yang 20 hari seperti kangkung, nah, itu lebih cepat. Oh, oke. Nah, itu kira-kira tahapannya itu pembenihan, kemudian ada proses pembibitan ya, kita jemur di matahari. Kemudian setelah agak remaja, kita pindahan ke media pembesaran. Nah, kemudian baru tahapan berikutnya panen. Oh, baik-baik. Berarti lebih simpel Pak ya, Iya. karena memang tempatnya juga wadahnya juga bisa dicari di rumah-rumah yang media-media tersedia itu gitu. bekas ya, botol-botol bekas itu juga bisa Bisa dimanfaatkan Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kalau untuk tanaman hidroponik ini sendiri, apakah memang harus diatapi seperti ini atau boleh terkena sinar matahari langsung? Sebenarnya lebih maksimal itu dia langsung terkena sinar Langsung matahari kena tanpa sinar di atap matahari. ya. Cuma kan memang ada risiko kalau hujan. Oh, Karena iya, kan dia medianya tadi kan air ya di Betul, bawahnya betul. itu. Nah, kalau misalnya nanti hujan, kemudian kita tidak sempat apa namanya lindungi ya, Pindahkan. nah, itu nanti kan air hujan masuk ke dalam Wadah airnya. air tadi. Nah, itu kan jadinya pupuknya encer jadinya. Oh, Nah, baik. itu aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita bisa kondisikan bahwa tanaman itu air hujan tidak masuk, nah itu saya kira lebih bagus. Lebih karena maksimal sinar mataharinya. Ya, lebih bagus. Kira mungkin itu. Tadi tahapannya sudah Bapak jelaskan. Ya. Sekarang boleh nggak kalau kita mau mencoba mempraktikkan Pak? Mungkin Bapak bisa ajarkan kepada teman saya untuk mempraktikkan cara berhidroponik itu seperti apa? Bagaimana teman-teman berminat untuk mencoba menanam dengan cara hidroponik? Bagi yang masih ragu karena belum melihat caranya, jangan khawatir. Setelah ini, Bu Risma akan mempraktikkan proses pembibitannya loh. Tetap simak video ini ya. Yang pertama adalah siram rokul dengan air. Yang kedua adalah lubangi rokul dengan lidi. Bisa teman-teman lihat ya. Yang ketiga, masukkan bibit ke dalam rokul. Langkah selanjutnya, rokul tersebut dijemur kurang lebih selama 4 hari. Setelah dijemur 4 hari, dia akan tumbuh teman-teman. Dan jika sudah tumbuh, pindahkan rokul tersebut beserta tanamannya ke dalam wadah gelas yang akan dimasukkan ke dalam pipa. Gimana teman-teman? Mudah nggak? Insya Allah mudah ya teman-teman ya. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai nih teman-teman. Dan Bu Risma, Bu Putri, dan Bu Siti pun ingin pamit dari kebun hidroponik Tanjung Pinang ini. Dan Bu Risma pun sangat bersyukur nih teman-teman, sudah mendapatkan banyak sekali informasi yang didapatkan dari cara menanam hidroponik, tata cara menanam hidroponik,
dan informasi terkait tentang hidroponik. Apakah teman-teman tertarik untuk ke sini? Pak Tani pun dengan senang hati ya menerima teman-teman untuk hadir di sini. Oke, Bu Risma, Bu Putri, dan Bu Siti mau pamit nih teman-teman. Dan jangan lupa ucapkan salam kepada Pak Tani ya teman-teman, dan ucapkan terima kasih karena sudah mendapatkan banyak informasi nih terkait dengan hidroponik Tanjung Pinang. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video hari ini. Bapak Ibu Guru mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah kicau burung bernyanyi menyambut mentari pagi, indah dan berseri sebagai tanda puji pada yang kuasa.